Saudara, saatnya kita memantau kondisi salah satu kota Amerika Serikat, yakni di kota Pittsburgh. Dan kita langsung terhubung dengan salah satu WNI yang sedang belajar di University of Pittsburgh, Anis Sundusiah Nahrawi, yang tinggal di Pittsburgh, Amerika Serikat. Anis, jadi kemarin pertanggal 25 Maret itu saya baca ada 1.128 kasus yang terkena positif corona. Ini bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona di sana? Terima kasih, Valen. Sejauh yang saya tahu dari TV atau dari internet, pemerintah mulai hari Senin kemarin mulai memperketat pemberlakuan shutdown, yaitu penutupan tempat-tempat non-essential business, bisnis kantor atau institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang berhubungan dengan kebutuhan primer masyarakat, ya. Non-essential, non-life sustaining business mereka harus tutup. Kalau misalnya di visual yang dapat pemirsa Kompas TV juga saksikan, ini di jalanan sangat sepi begitu. Apakah memang ini statusnya lockdown atau bagaimana? Karena istilah lockdown beda-beda, ya. Yang jelas bukan lockdown total. Kalau lockdown pun juga nggak ada sanksinya kalau ternyata buka. Jadi kalau minggu lalu himbauan, kalau minggu ini katanya sekarang lebih dipertegas lagi bahwa memang akan ada polisi yang akan patroli untuk memastikan bisnis-bisnis yang tidak ada di daftar essential business harus tutup. Baik, jadi memang tidak diterapkan untuk lockdown total, tapi memang sekarang penjagaan diperketat begitu ya untuk membatasi social distancing untuk lebih diperketat lagi. Lalu kalau komunikasi, bagaimana komunikasi dengan KBRI di sana, terutama dalam melindungi WNI dari sebaran virus corona ini di Pittsburgh, Anis? Di KBRI mereka lumayan responsif. Kalau memang ada keperluan atau ada masalah, mereka hotline-nya juga terbuka. Mereka masih buka kantornya untuk melayani keluhan warga WNI di Amerika. Di website mereka menyediakan informasi tentang corona di US maupun di Indonesia, tapi belum ada spesifik yang misalnya mengimbau untuk melapor diri ke KBRI kalau ada warga negara yang positif corona. Lalu apakah pemerintah sana sudah memberlakukan tes atau rapid test untuk mengecek bagaimana kondisi tubuh dari masing-masing masyarakat warga negara Indonesia, terutama dalam mencegah penyebaran COVID-19? Ya, pemerintah kota Pittsburgh juga sudah menerapkan tes drive-thru gratis untuk semuanya, nggak harus pakai insurance, nggak harus pakai rujukan dari dokter juga. Walaupun tes kitnya masih terbatas, ya, seperti kemarin hari pertama Senin ternyata ngantrinya panjang, tapi nggak semuanya kebagian. Tapi minggu ini mereka mulai banyak mensuplai tes kit lagi supaya banyak yang bisa ikut tes gratis oleh pemerintah lokal, bekerja sama dengan NGO. Oke, Anis, tadi di awal saya menyebutkan bahwa di bagian Pennsylvania itu data warga yang terinfeksi virus corona jumlahnya mencapai 1.120 sekian begitu. Lalu bagaimana dengan di wilayah Pittsburgh? Bagaimana dengan informasi mengenai pasien ODP, PDP, dan lalu jumlah total pasien positif COVID-19 di Pittsburgh? Di Pittsburgh area, Pittsburgh dan sekitarnya, kota dan sekitarnya ada sekitar 88, ya, terakhir saya cek, yang meninggal ada 3. Kalau informasi di sini hanya dikategorikan yang positif kena dan yang meninggal, tapi yang dirumahkan atau di rumah sakit tidak didaftar secara publik. Baik, 88 positif di Pittsburgh. Iya. Lalu Anis bisa mungkin diceritakan sebenarnya apa yang mungkin dilakukan, mungkin sekarang juga meskipun belum lockdown total, tapi juga pemerintah sudah tegas melakukan social distancing lagi begitu. Lalu adakah cerita dari Anis dan juga keluarga di sana bagaimana untuk menghadapi virus COVID-19 ini? Ya, kita seperti biasa, ya, tentu jaga kesehatan, jaga kebersihan tubuh, rumah, dan sekitarnya. Cuma bedanya sekarang jadi lebih sering cuci tangan, mungkin jadi lebih sering di rumah. Kita juga menjaga membatasi interaksi. Kalau tidak perlu banget ya nggak keluar rumah. Paling mungkin di luar jalan-jalan kanan kiri, tapi nggak yang jauh-jauh juga lah kalau nggak perlu amat.
Baik, baik. Mungkin bisa lebih ditegaskan lagi, Anies bisa diceritakan apa imbauan yang paling ditekankan dari pemerintah di Pittsburgh di sana? Social distancing satu, kedua kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar rumah. Uh, Kalau hanya tempat-tempat tertentu yang boleh buka seperti restoran-restoran yang menjual makanan utama, supermarket dan farmasi. Supermarket pun juga sekarang punya kebijakan baru, mereka punya inisiatif baru, mereka buka 1-2 jam pertama mereka buka itu hanya untuk para lansia, untuk menghindari supaya lansia ini nggak bersinggungan dengan yang non lansia di jam-jam sibuk orang belanja. Kalau sejauh ini itu ya, dan sanksi kalau sanksi saya kurang tahu, tapi yang shutdown tadi itu sudah benar-benar lebih tegas dari minggu kemarin. Untuk non essential business mereka harus benar-benar tutup. Baik, baik, terima kasih Anies Narawi yang sudah berbagi cerita dengan pemirsa Kompas TV di Kompas Pagi. Sehat selalu dan tetap jaga jarak dengan teman-teman yang ada di sana dan semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Terima kasih Anies untuk informasinya.